Iya, 2 tahun sudah kita berjuang melawan pandemi COVID-19 dan hingga saat ini tidak ada yang tahu ya, pasti sampai kapan kehidupan kita ini masih akan terus terbelenggu akibat virus yang tidak kasat mata ini. Di tengah perjuangan tanpa henti bak bertubi-tubi, muncul varian baru virus COVID-19 yaitu Omicron yang patut kita waspadai. Lantas, kapan sebetulnya pandemi ini akan berhenti? Kita akan simak dalam Omicron Skenario Akhir Pandemi. Ya, menjelang akhir tahun di saat masyarakat mulai kembali merasa lega usai badai varian Delta di tengah tahun lalu, muncul varian yang tidak kita inginkan yaitu adalah varian Omicron yang membuat kita semua kembali harus waspada. Nah, varian baru yang masuk ke dalam list variant of concern dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO ini disebut-sebut lebih cepat menular dan bahkan dalam kurun waktu sekitar 1 bulan sejak teridentifikasi, varian ini bahkan sudah menyebar lebih dari 90 negara di dunia termasuk Indonesia. Jadi berkisar antara 90 negara bahkan sekarang menuju ke 100 negara untuk penyebarannya. Nah, bahkan varian ini sudah mendominasi kasus COVID-19 di kawasan Eropa sehingga akhirnya membuat beberapa negara ini kembali memberlakukan lockdown atau pembatasan kegiatan masyarakat. Nah, diantaranya adalah seperti di Belanda, Prancis, Rusia, dan juga di Denmark. Sementara kalau di Amerika Serikat, Omicron sendiri mendominasi kasus positif baru bahkan hingga 73% melebihi varian Delta. Meskipun di satu sisi, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menegaskan ya tidak akan melakukan lockdown karena masih terus melihat seperti apa implikasi ataupun juga seperti apa dampak dari varian Omicron ini yang mana disebut hingga saat ini masih belum terlalu berbahaya seperti varian sebelumnya atau varian Delta. Nah, sementara kalau kita lihat di dalam negeri di Indonesia sendiri begitu ya per 22 Desember kemarin setidaknya ada 5 kasus positif varian Omicron dan bertambah untuk konfirmasi yang baru ini adalah ada tambahan 3 kasus sehingga totalnya adalah 8 kasus positif untuk varian Omicron ini dan seluruhnya saat ini tengah menjalani karantina di Wisma Atlet. Nah, varian ini akhirnya membuat pemerintah ya kembali harus mengatur strategi karena timingnya pas banget di akhir tahun begitu ya biasanya lagi menyambut libur Natal dan juga Tahun Baru masyarakat mulai berpergian, ekonomi pun juga kembali pulih dan di satu sisi juga pemerintah sudah mencabut aturan PPKM level 3 yang artinya di tengah kondisi saat ini di tengah harapan akan pemulihan ekonomi rupanya varian Omicron masuk ke Indonesia begitu meskipun hingga saat ini untuk antisipasi penyebaran varian ini, pemerintah baru menerapkan ya untuk memperketat aturan karantina lagi bagi pelaku perjalanan dari luar negeri yang sebelumnya dari 3 hingga 5 hari begitu ya sempat diterapkan hingga totalnya adalah menjadi 10 hari. Jadi salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah adalah untuk mengatur begitu ya masuknya warga negara ke Indonesia begitu ataupun juga para pelaku perjalanan dari luar negeri ke Indonesia untuk mencegah penyebaran Omicron. Kemudian kita lihat di slide berikutnya. Nah, di tengah kondisi carut-marut ketidakpastian ini ada satu hal menarik yang menarik perhatian tim CNBC Indonesia. Jadi tim riset kami menilai ya bahwa varian Omicron ini justru berpeluang menjadi penawar yang akan mengakhiri pandemi. Kenapa? Karena kita lihat ya, kita berkaca dari skenario serupa pada saat pandemi yang pertama kali tercatat di sepanjang sejarah yaitu adalah Spanish flu yaitu sekitar 1 abad yang lalu tepatnya adalah terjadi di tahun 1918 di mana pandemi yang disebabkan oleh virus influenza A subtipe H1N1 ini memakan korban jiwa lebih dari 50 juta orang atau sekitar dari kisarannya adalah 50 hingga 100 juta orang. Tidak ada yang tahu pasti karena saat itu masih belum terrecord dengan baik ya seperti pandemi saat ini. Nah, kala itu juga pandemi ini berlangsung dalam 3 gelombang besar selama sekitar 2 tahun dari 1918 hingga 1920-an dan saat itu tidak ada vaksin atau obat untuk melawan virus ini. Namun yang terjadi adalah virusnya bermutasi menjadi lebih ramah alias kurang mematikan dan kemudian akhirnya di sekitaran tahun 1920-an pandemi ini berakhir begitu saja dan kehidupannya pun mulai kembali normal. Nah, ini ada penjelasannya ya secara ilmiah kenapa bisa terjadi begitu karena sudah menjadi sifat dasar dari virus ya untuk terus bermutasi agar bisa mengelabui inangnya yaitu adalah manusia ya demi bisa bertahan hidup dan biasanya pada suatu waktu nanti
virus akan bermutasi menjadi lebih ringan alias tidak lebih berbahaya seperti yang terjadi pada varian yang kita kenal dengan varian Omicron ini. Meskipun sekali lagi ya, varian yang disebut memiliki rasio penularan 1,5 kali lipat dan memiliki masa inkubasi sekitar 3 hari ini masih terus diteliti oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO untuk seperti apa sifat-sifatnya dan juga untuk penyebarannya begitu. Nah, tentunya kita lihat juga di slide berikutnya. Untuk mendukung argumen ini kita bisa lihat ya data dari Worldometers ya terkait dengan seberapa berbahayanya varian Omicron. Karena di mana angka kematian harian akibat COVID-19 secara global ini kita bisa katakan cenderung lebih landai. Jadi per 20 Desember lalu, angka kematian akibat COVID-19 ini adalah sebanyak 5.641 kasus. Sementara ini setelah varian Omicron menyebar begitu ya secara global. Sementara pada tanggal 23 November 2021, angka kasus kematiannya mencapai lebih dari 8.500 kasus. Sehingga kurang lebih angka ini menunjukkan bahwa kemunculan Omicron justru berujung kepada penurunan angka kematian secara harian sebesar sekitar 30%-an ya. Meskipun kita tentu masih akan terus pantau ya seperti apa perkembangannya, apakah angka kematian ini juga masih akan tetap lebih landai atau justru nanti akan meningkat. Sekali lagi, tidak ada yang tahu kapan pandemi ini akan berakhir dan untuk varian Omicron sendiri juga masih terus diteliti oleh Organisasi Kesehatan Dunia ataupun juga WHO. Hanya saja kita berharap ya agar analisa atau perkiraan dari tim CNBC ini benar adanya dan ditambah dengan vaksinasi serta protokol kesehatan yang terus diterapkan, semoga hidup kita bisa kembali normal di tahun 2022 mendatang.